Assalamualaikum, selamat siang. Ya, Capek ya? Ya tadi pantatnya panas, Pak. tadi saya mati kayak capek banget tadi. Itu bukan capek, Pak. Menyerap ilmunya, Pak, yang agak capek, Pak. Ada salah bicara tadi sedikit ya. Kalau perdata, tenggang waktu banding itu 14 hari, bukan 7 ya. 7 hari itu pidana. Oke. Jadi 14 hari tenggang waktu menyatakan banding. Menyatakan. Memang batas waktu. Kalau menyatakan kasasi 14 hari, memori kasasi 14 hari, jadi 28 hari. Kalau banding itu masih judek fakti, memeriksa fakta. Kalau kasasi judek juris, jadi yang dilihat ada penerapan hukumnya. Bagaimana? Jadi di tingkat kasasi enggak lihat fakta, enggak lihat fakta gitu ya. Bukan tidak melihat fakta hukum, tetapi tidak melihat misalnya hutang piutang berapa, itu bukan hutang piutang berapa yang dilihat, tetapi kwitansi ini misalnya tanda terima ini sah apa enggak, perjanjiannya sah apa enggak, hakim menerapkan hukumnya benar apa enggak, ada kekhilafan enggak, itu kasasi. Jadi hakim tingkat kasasi lebih mudah, kalau akademisi akan lebih cermat karena melihat teorinya, teori hukumnya, penerapan hukumnya. Kalau tingkat banding itu bisa itu ya, tadi pertanyaan Mas Herman ini saya nambahi aja, bukan mengkoreksi, bukan nambahi. Ya. Kalau banding itu masih bisa diperiksa ulang. Jadi sidang lagi masih bisa kalau banding. Karena banding masih judek fakti, masih fakta yang diperiksa. Di dalam memori banding kita bisa mohon agar diperiksa ulang ya, tentu dengan alasan hukum yang kuat, tidak asal pokoknya harus diperiksa ulang, ya tidak bisa. Apa alasannya minta diperiksa ulang? Misalnya ada bukti yang belum kita lampirkan ya, ketika di pengadilan negeri belum kita ajukan. Nah, ketika banding kita baru mau ngajukan, baru ketemu misalnya, boleh diajukan di tingkat banding. Nanti akan diperiksa itu alat bukti itu. Kalau alat bukti konotasinya perdata. Kalau pidana barang bukti, walaupun dalam perkara pidana ada alat bukti. Ya, barang bukti biasanya dimusnahkan, alat bukti tidak boleh dimusnahkan. Ya. Alat bukti misalnya surat itu difotokopi. Kalau barang bukti disita. Narkoba, itu barang bukti, bukan alat bukti. Tapi dalam perkara lain yang di-split, narkoba bisa menjadi alat bukti. Gitu. Ini istilah-istilah kayak gitu. Kalau dulu sangat itu ya, sangat
menggunakan istilah itu sangat hati-hati. Misalnya ya melanggar hukum itu pasti pidana. Kalau perdata itu melawan hukum. Sekarang kan enggak. Perdata pidana melanggar hukum, melawan hukum semau-maunya aja. Itu. Dalam perkara perdata enggak ada delik. Delik itu kan melanggar hukum. Dalam perkara pidana on reh mati dat. Gitu. Tapi ya oke lah, itu sudah jadi kesepakatan umum. Hakimnya juga suka-suka pakai istilah kan, ya kita harus memahami apa yang dimaksud hakim itu ngomong itu apa gitu. Jangan kita pakai pemahaman sendiri. Menurut pemahaman saya on reh mati dat itu apa gitu. On reh mati dat itu pasal 1365. Tapi apakah melanggar pasal 372 misalnya itu on reh mati dat. Peristiwa hukum dengan perbuatan hukum itu ya, itu juga kadang-kadang kalau dulu sangat split ya, sangat dipilah. Peristiwa hukum itu alam, mati, lahir. Perbuatan hukum, perbuatan itu ada dua, menurut hukum dan melawan hukum. Itu. Kalau perbuatan hukum itu disengaja, lahir kan tidak sengaja. Pembunuhan itu perbuatan hukum atau peristiwa hukum? Pembunuhan itu perbuatan hukum, matinya itu peristiwa hukum. Gitu. Jadi sangat harus kan orang ada pembunuhan belum tentu mati. Dan mati belum tentu. Gitu. Ini sambil nunggu Bu Pita ya. Karena tadi saya nunggu Mas Eki untuk on Zoom kok belum dibuka-buka, ya sudah saya buka. Karena yang punya password kan saya ini pakai Zoom kantor saya, Legaliter Institute itu. Jadi saya paham persis. Pak, mau nanya dong, Pak. Silakan. Pak, saya orang SP3 IT ya. itu Saya penguji ya, komputer Pak. nasional, jadi kalau teknologi apa? Ya silakan Mas Herman. SP3 itu ada jangka waktunya nggak, Pak, untuk diajukan pra peradilan? Apa? SP3, Pak. SP3. Oh, SP3 enggak ada jangka artinya. Enggak ada jangka waktunya, ada syaratnya ya. Kalau mati itu SP3. Misalnya kita mau menggugat nih Pak, perkara sudah dihentikan 1 tahun, kemudian 1 tahun kemudian kita mau menggugatnya di pra peradilan toh. Saya kira pra-peradilan atau menggugat? Kepolisian, produk SP3-nya Pak. SP3, tapi perkaranya sudah dihentikan 1 tahun yang lalu. Dihentikan 1 tahun yang lalu ya. Itu gugat apa? Gugat ganti rugi atau apa? Atau gugat SP3-nya? Tidak sah. SP3-nya gugatnya tidak sah, Pak, untuk kalau tidak sah perkara. Pra-peradilan ya. Enggak ada batasnya sih. Iya. Sekarang itu ya proses peradilan itu sudah lebih ke arah progresif. Jadi tidak kaku. Contohnya ini, pra-peradilan penetapan tersangka itu KUHAP kan tidak mengenal. Tapi kemarin ternyata penetapan tersangka bisa diajukan pra-peradilan. Dan berhasil kan oleh Hakim Sarpin itu dikabulkan. Jadi kadang-kadang kita itu jangan terlalu terpaku pada peraturan ya. Kalau melihat pengadilan itu kan bukan penghukuman, artinya orang datang ke pengadilan untuk mencari keadilan. Keadilan itu berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, irah-irahnya kan, bukan demi keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kecenderungannya sekarang sudah ke sana. Sehingga kadang-kadang yang tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan itu bisa menjadi memungkinkan itu. Saya melihat di monitor kok ada pemberitahuan menjadi memungkinkan. Nah, hakim-hakim yang berani, yang progresif itu akan tidak hanya berdasarkan peraturan perundang, bukan hanya menegakkan hukum tapi menegakkan keadilan. Gitu. Nah, cuma kita ini penegak hukum kan, bukan penegak keadilan.
Polisi juga penegak hukum, bukan penegak keadilan. Hakim juga penegak hukum kan, bukan penegak keadilan. Tetapi tugasnya itu menegakkan keadilan kan. Ini jadi rumitnya di situ. Harusnya juga penegak hukum dan keadilan ini caturwangsa itu. Sehingga bisa berdebat ya, bisa berdebat secara teori keadilan progresif, teori keadilan bermartabat. Kalau teori saya itu teori keadilan berkeseimbangan. Itu yang saya cetuskan. Karena untuk menjadi dokter kan harus mencetuskan satu teori. Nah, teori saya itu teori keadilan berkeseimbangan. Boleh, enggak apa-apa, dicoba aja. Kalau SP3 ya, hati-hati ada SP3, ada SP2HP, ada SPHP, ya, sama hasil penyidikan. Ya, ini Bu Pita sudah hadir. Assalamualaikum Bu Pita. Masih connecting audio, tapi videonya udah masuk. Audionya yang masih connecting. Audio dengan video itu kalau digambar itu tidak satu ya. Jadi ada carrier, kemudian di atasnya itu audio dan video. Kecepatan audio, kecepatan suara dan kecepatan cahaya kan beda. Tahu toh? Nah, sehingga kecepatan cahaya lebih cepat. Sehingga kadang-kadang suara sudah masuk, gambar sudah masuk, suara belum masuk. Assalamualaikum Bu Pita. Monggo kalau mau tes modulasi. Pakai laptop ya Bu Pita ya? Ya santai. Ini belum bisa connect. Ini apa ini? Zaman intercom apa maksudnya? Ya Mas Wan. Zaman intercom itu apa maksudnya? Itu tes modulasi itu loh Pak. Zaman intercom. Zaman Iya, kalau orari, saya anggota orari jadi paham itu. Call sign saya YD itu 5 Zulu Papa, LZP. Led Zeppelin kalau dipanjangkan. Grup musik ya, grup musik dari barat kan Led Zeppelin, LZP. Iki Bravo 2 karena Jawa Tengah, 5 Zulu Papa, LZP. Sudah bisa? Oh, belum ya. Sambil nunggu yang ngobrol-ngobrol lah ini ya. Jadi demikian juga dalam perkara perdata. Itu kita jangan terpaku. Kita mesti berani untuk apa ya? Untuk kalau hakim itu refinding, dia punya kewenangan untuk menemukan hukum. Kita juga begitu. Kita berusaha untuk apa namanya? Menemukan hukum gitu. Menurut kita, tetapi hati-hati ya, karena ada kadang-kadang klien. Oh ya. Ini rekaman yang tadi baru selesai, saya kaget kok tiba-tiba muncul. Jadi menemukan hukum ya, menemukan hukum. Kita harus berani bereksperimen, tapi hati-hati ya, karena kita dibiayai oleh klien, jangan sampai klien jadi bahan kelinci percobaan gitu loh. Jadi kita harus sepakat dengan klien. Nah kalau dalam perkara pidana itu ada eksepsi juga kan? Jadi terhadap dakwaan. Kita harus hati-hati mengajukan eksepsi. Assalamualaikum Bu Pita, udah bisa? Bisa mendengar, udah? Sudah mendengar, Pita? Oh, belum juga. Eksepsi, itu kalau mau mengajukan eksepsi, itu pamit sama klien ya, sama terdakwa. Apalagi kalau terdakwa dalam posisi ditahan. Karena eksepsi itu menambah proses persidangan kan. Nanti eksepsi, ada replik, ada duplik, itu jadi makin lama ditahan. Kalau eksepsinya hanya sekedar eksepsian yang kita yakin tidak dikabulkan, ya mending nggak usah. Tetapi kalau eksepsi itu walaupun tidak dikabulkan bisa menjadi bahan pertimbangan nanti di ujung, bahan putusan hakim, kita ajukan.
Tapi kita harus memberi penjelasan kepada terdakwa, kepada klien, ya, karena dia makin lama ditahan kan, gitu. Kalau dia sepakat, nah yang paling enak kalau klien itu fight ya, berani fight, berani melawan gitu loh. Kalau yang wika-wiki ya rawani getih ya repot malah. Ya, partner pun begitu, partner yang leda-lede ya, aduh bikin capek gitu. Ngomong nggak pakai dasar, capek bener. Gelar perkara partner itu ikut ngomong tapi tidak punya dasar gitu loh, mengasal ngomong, waduh capek bener. Diingatkan secara keras, kecil hati kan, tidak diingatkan keras, dia merasa benar kan bahaya tuh, kan gitu. Orang kita kan belum bisa berdebat. Kadang-kadang kita giring dia untuk mengerti kesalahannya sendiri, bukan kita salahkan. Itu repotnya. Kultur kita masih begitu. Sudah Bu Bita tes? Pakai HP aja Bu Bita? Pakai HP aja. Nanti pakai HP, nanti saya bantu screen, share screen-nya. Bantu slide-nya. Ya kalau pakai HP malah bagus gambarnya kan. Cuma belum. Mas Herman kemana ini tadi? Kok menghilang? Rinus belum pernah ketemu saya di kelas ya? Iya, saya mutasi ke UP 45 tahun 18. Iya. Nah, kalau Justina ini bimbingan saya, bimbingan skripsinya. Gimana Bu Wita? Bisa mendengar suara saya? Oh ini mendengar juga enggak, berarti laptopnya ini. Dicoba konektornya mungkin jacknya mungkin kurang masuk atau justru terlalu masuk, itu bisa bikin enggak bunyi juga. Oh ini pakai unit lain. Ya. Tes. Terdengar enggak suara saya? Terdengar. Ya, ini audionya sendiri, visualnya sendiri ya Bu ya. Ya bagus, enggak apa-apa, yang penting terdengar dan terlihat kan. Kalau terdengar atau enggak terlihat nanti enggak menakutkan. Kok ada suara, kok enggak ada orang, kan menakutkan tuh. Ya Mas Ohan ya. Monggo kalau sudah siap langsung dimulai saja, monggo Bu. Ya. Oke, ya. Dua nih ya, saya jadinya dua. Yang satu saya matikan aja ya, biar nggak gagal fokus. Nggak apa-apa, kadang-kadang kan pengen lihat depan dan samping. Nah. Iya. Oke. Sudah dimulai ya? Pak. Monggo langsung aja Bu, upper handle langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sekarang jam 1:30. Mudah-mudahan teman-teman udah pada makan ya. Dan karena ini jam-jam genting nih untuk ngantuk. Mudah-mudahan nanti selama 1 jam ke depan teman-teman bisa menyimak materi yang saya paparkan. Saya share
share screen ya. Share screen sendiri atau dibantu, Bu Pita? Saya sendiri aja, Pak. Oh iya, iya. Lebih enak sendiri. Ya, enggak. Ya. Kok masih belum muncul ya? Kira-kira kenapa nih kok siang hari ini saya agak bermasalah? Bentar. Saya dicoba sekarang, coba. Kayaknya bisa. Ya. Oke. Oke, jadi materi kita hari ini adalah hukum persaingan usaha. Baik teman-teman, kurang lebih ini yang akan kita bahas 1 jam ke depan, yaitu ada latar belakang, dasar hukum, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, proses hukum di KPPU atau Komisi Persaingan Usaha, kemudian dan selanjutnya. Jadi belakangnya ini hukum acara persaingan usaha sebenarnya belum ada istilah pengertian dari, jadi bahkan istilah hukum acara persaingan usaha ini ada menurut beberapa literatur, ada 2 literatur yang menggunakan ini. Jadi dari bukunya karangan Destivano Wibowo, kemudian ada buku karangan Binoto. Secara bebas, pengertian hukum acara persaingan usaha adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana cara mengajukan laporan, melakukan penelitian, penyelidikan, pemeriksaan, dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku usaha atau pihak lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha, baik karena adanya laporan dari masyarakat atau pelaku usaha atau dari inisiatif komisi dengan tujuan untuk mencari kebenaran, mendapatkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat. Urayanya seperti ini. Jadi kalau kita bahas detail gitu ya dari pengertian yang ada, maka segala peraturan perundang-undangan itu kesemuanya bermaksud yaitu semua peraturan yang ada kaitannya dengan proses penegakan hukum persaingan usaha dari tingkat komisi pengawasan sampai dengan Mahkamah Agung. Kemudian mengajukan laporan ke KPPU, kemudian KPPU melakukan penelitian, penyelidikan, pemeriksaan, dan menjatuhkan putusan. Yang itu semuanya adalah wewenang dari KPPU sendiri. Kemudian terkait dengan laporan atau perkara di persaingan usaha itu terjadi ada 2. Pertama, laporan dari masyarakat. Yang kedua itu dari inisiatif KPPU. Jadi memang bisa beracara karena laporan dari masyarakat atau inisiatif KPPU. Laporan dari masyarakat ini nggak hanya masyarakat yang berdampak langsung, gitu, tapi juga masyarakat umum yang sama sekali nggak punya kepentingan bisa melaporkan ini akan menemukan adanya indikasi persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian tujuannya adalah mencari kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran material dan juga kebenaran formil. Kemudian lainnya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Walaupun mungkin untuk mencapai ketiganya sekaligus akan nggak mudah, gitu ya.
Oke, jadi kemudian tujuan hukum persaingan usaha adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu hampir mirip dengan perdata ya, karena hukum persaingan usaha ini sub dari hukum perdata. Jadi ada HIR, kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 81, Undang-Undang Nomor 14 tahun 85, kemudian Undang-Undang Nomor 5, dan seterusnya hingga Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara. Nah, kemudian selanjutnya adalah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Apa sih KPPU ini? Ya, jadi KPPU ini dibentuk berdasarkan Kepres, Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 99, yang merupakan pelaksana dari ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 99. Jadi memang KPPU ini tujuannya dibentuk memang untuk untuk mengawasi pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 99. Kemudian KPPU ini merupakan lembaga independen, komisi ya, sama halnya dengan KPK, sama-sama komisi, jadi merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, seharusnya, idealnya seperti itu. Kemudian KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemudian KPPU terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan minimal 7 orang anggota. Kemudian berdasar tugas KPPU sendiri, yang pertama adalah, jadi sebenarnya tugasnya hanya 3, mengawasi 3 hal. Yang pertama ada tentang perjanjian yang dilarang. Apa sih perjanjian yang dilarang? Yaitu perjanjian untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat menyebabkan praktik monopoli. Kemudian seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, predatory, pricing, pembagian wilayah, kartel, dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian kegiatan yang dilarang yaitu melakukan kontrol produksi dan atau barang pemasaran melalui pengaturan pasokan dan pengaturan pasar. Kemudian mengawasi tentang posisi dominan, yaitu di mana pelaku usaha menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain. Wewenang KPPU menerima laporan dari masyarakat, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli, melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil dari penyelidikan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, dan lain halnya, meminta keterangan dari instansi pemerintah kaitannya dengan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini, mendapatkan, meneliti atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti yang lain, memutuskan dan menetapkan dan atau tidak adanya kerugian dari pelaku usaha lain atau masyarakat, memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha, menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif yang melanggar. Jadi sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU ini biasanya hanya tindakan administratif. Ini, jadi penegakan hukum persaingan usaha. Pihak yang berperkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 99, hampir semua pasal ya, dari pasal 4 sampai pasal 29 ditujukan untuk pelaku usaha. Kecuali pasal 26 ditujukan terhadap pribadi yang berkaitan dengan dampak pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 tahun 99. Kemudian ini, sumber perkara. Perkara bisa jadi laporan masyarakat umum dapat membuat laporan, seperti yang tadi saya sebutkan, baik ada atau tidaknya kepentingan dari mereka.
kemudian yang lain adalah bisa laporan ini inisiatif dari sendiri. Jadi perkara persaingan usaha ini tidak selalu didasarkan KPPU dapat berperan aktif atas inisiatifnya melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang 5 tahun 99. Nah, gitu. Kemudian alat bukti. Oke. Dari prolog tadi, teman-teman masih ada yang ingat tentang alat bukti? Alat bukti dalam hukum perdata? Apa aja? Ayo, biar nggak ngantuk. Nanti kalau saya ngomong aja nanti ngantuk. Ayo, alat bukti dalam hukum perdata itu apa aja? Hukum acara perdata. Silakan. Ada yang masih ingat? Bukti tulisan, Bu. Surat, maksudnya? Surat, ya. Oke. Lainnya? Sumpah atau pengakuan, Bu. Hah? Sumpah. Sumpah, oke. Yang lain? Persangkaan, pengakuan, Bu. Oke, persangkaan pengakuan. Iya, jadi dari situ alat bukti di hukum acara perdata itu ada 5 ya. Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Iya. Kemudian alat bukti itu ternyata bisa dibedakan menjadi 2. Alat bukti yang langsung, kemudian dan tidak langsung. Alat bukti yang tidak langsung kira-kira apa? Alat bukti yang tidak langsung itu jadi gini, kalau alat bukti langsung itu kan jelas gitu ya, wujud barangnya ada, ya kan? Dan surat itu kan memang ada, wujud suratnya itu ada. Tapi kalau bukti yang tidak langsung itu artinya diambil dari kesimpulan. Jadi ketika si saksi dihadirkan kemudian dia melakukan sumpah, melakukan persangkaan atau bahkan melakukan pengakuan, maka dari kesimpulan itu dapat disimpulkan bukti yang disebut sebagai alat bukti tidak langsung, gitu ya. Nah, kemudian ternyata selain dari alat bukti yang tadi, karena adanya Undang-Undang ITE, maka sekarang ada juga yang disebut sebagai digital evidence. Apa itu? Kira-kira digital evidence itu apa? Ada yang bisa bantu? Alat bukti digital. Mungkin surat elektronik, Bu. Ya. Atau ya. WhatsApp dan lain sebagainya. Ya, jadi digital evidence itu adalah alat bukti elektronik yang berupa dokumen elektronik, kemudian informasi elektronik. Tapi ketika dokumen elektronik atau informasi elektronik itu di-print, gitu ya, nah itu sudah bukan disebut digital alat bukti, tapi itu merupakan bagian dari alat bukti surat, alat bukti langsung, gitu. Oke. Kemudian KPPU sendiri ini bisa melakukan tindakan preventif dan represif. Yang disebut tindakan preventif dari KPPU itu adalah bentuk pengawasan. Jadi hasil terbaik dari pengawasan ini adalah penghargaan. Penghargaan diberikan kepada pelaku usaha yang dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini. Gitu. Yang kemudian tindakan represif adalah berupa penjatuhan hukuman, tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini. Ini prinsip-prinsip hukum acara persaingan usaha. Ini ada banyak prinsipnya. Gitu.
seperti halnya kemarin saya merefresh lagi ingatan teman-teman tentang asas, gitu ya. Kali ini pun teman-teman juga nggak harus menghafalkan prinsip-prinsip ini, gitu ya. Ini prinsip-prinsip dalam hukum acara persaingan usaha ini diakomodir dari prinsip hukum acara perdata dan juga acara pidana, gitu ya. Jadi ada prinsip per se ilegal, rule a reason, prinsip transparansi dan efektivitas, kerahasiaan informasi, audi et alteram, partem, kemudian prinsip accusatoir, prinsip hakim bersifat pasif, dan prinsip hakim bersifat aktif. Oke. Kayaknya nggak perlu saya bahas lebih lanjut ya tentang prinsip-prinsip ini ya. Teman-teman silakan membaca lagi. Di slide saya juga ada. Kalau mau cari referensi lain juga nggak apa-apa. Jadi prinsipnya ada 7 ini. Kita langsung selanjutnya adalah mekanisme beracara di KPPU. Oke, sebelum kita membahas tentang mekanisme beracara di KPPU, kira-kira apa yang ada pertama kali gitu ya? Apa yang teman-teman pikirkan tentang tentang kasus di KPPU? Ada yang bisa memberi contoh? Mungkin kasus-kasus yang lagi hits? Kasus yang kemarin ditangani oleh pengacara favorit teman-teman? Kasus Grab, Bu. Haris? Ya. Kasus Grab, betul. Itu adalah kasus di KPPU. Ada yang tahu tentang kasus itu? Tentang Grab itu? Silakan. Mbak Eka mungkin? Tahu tentang kasus Grab ini, Mbak? Enggak. Atau Mbak Dewi? Mbak Dewi tahu tentang kasus Grab? Berkaitan dengan persaingan usaha? Kalau saya nggak salah ini, apakah tentang itu apa namanya verifikasi muka itu satu yang marak di sini itu yang jadi persoalan selalu itu. Saya malah lebih banyaknya ke drivernya sih, kalau ke instansinya kurang gitu ya, sama persaingan antara GrabFood dan GoFood. Jadi kalau marginnya yang dibahas kemarin sih, kalau dari yang sharing-sharing itu, Grab itu menaikkan sepihak, Grab atau Go ya, pokoknya dia menaikin sepihak kayak gitu. Jadi banyak banget, Grab jadi banyak banget. Entah itu atau bukan, saya kok kurang begitu mengikuti yang kasus Grab ini. Cuman yang saya tahu yang di lapangan seperti itu. Oke. Mungkin ada yang tahu kasus Grab? Mas Mubarok mungkin tahu ngikutin tentang kasus Grab dengan KPPU? Tidak, Bu. Oke. Mas Febri, Priandri Sinaga, kira-kira ngikutin enggak kasus yang Grab itu? Enggak, Bu. Cuma tahu tentang diskriminasi terhadap mitranya aja, Bu. Pengemudi. Ya, betul. Berkaitan dengan itu. Diskriminasi dengan itu, tapi nggak tahu sampai nggak mengikuti gitu ya? Selanjutnya, Bu. Ya. Jadi gini, saya ceritakan sedikit tentang kasus Grab. Jadi Grab itu Jadi Grab itu ada salah satu driver Grab itu melapor di Sumatera Utara itu malah. Jadi di Sumatera Utara itu ada driver Grab yang melaporkan Grab Indonesia itu ke KPPU dengan laporan kecurigaan persaingan tidak sehat gitu ya. Jadi si
ternyata Grab ini memiliki kontrak kerjasama dengan perusahaan lain, saya lupa namanya, singkatannya kalau nggak salah ITI gitu ya. Nah, kemudian si perusahaan ini adalah penyedia angkutan, gitu. Jadi penyedia angkutan, kemudian jadi si driver yang melaporkan ini merasa bahwa orderan untuk mereka yang tidak menggunakan armada dari pihak ketiga ini, itu orderannya lebih sedikit gitu. Kemudian aturan suspennya juga lebih panjang gitu. Jadi pokoknya intinya mereka merasa kalau yang nggak pakai armada dari perusahaan ketiga ini, maka orderannya lebih kecil gitu. Jadi dia merasa bahwa ini ada permainan nih pasti. Nah, kemudian akhirnya KPPU melakukan penyidikan. Jadi dari laporan itu kan KPPU tahapan selanjutnya adalah melakukan penyidikan. Proses dari laporan hingga ini diputuskan itu. Jadi laporan itu Desember, kalau tidak salah, bulan Desember 2018. Kemudian baru diputuskan, ada putusannya itu September 2019. Jadi ada sekitar hampir 1 tahun gitu ya. 1 tahun sampai ini ada putusannya. Jadi sebenarnya dari laporan sampai ke penyidikan itu 90 hari gitu ya. Jadi 3 bulan plus penambahan 2 bulan. Itu bisa diperpanjang 2 bulan. Jadi sekitar berapa? 5 bulan ya? 3 bulan, 90 hari plus 60 hari gitu. Jadi kalau bisa dalam 90 hari ditemukan data, maka kemudian lanjut ke penyidikan. Tapi ternyata kalau ternyata dari datanya aja nggak lengkap, maka juga bisa ditolak dari laporan-laporan itu. Nah, kemudian dari situ proses penyidikan juga 60 hari gitu ya. Itu juga masih bisa diperpanjang. Jadi memang proses untuk beracara tentang persaingan usaha ini agak panjang gitu. Jadi, nah, akhirnya balik lagi ke kasus yang Grab tadi, akhirnya setelah melakukan penyidikan ditemukan bukti bahwa memang Grab itu melakukan tindakan yang merugikan gitu kan, melakukan persaingan usaha yang tidak sehat dengan para driver itu, dan dijatuhi denda 30M kalau saya tidak salah, dan itu dibagi 2 gitu ya. Jadi berapa yang dibayarkan oleh Grab Indonesia, kemudian sekitar berapa juga itu dibayarkan oleh si pihak ketiga ini gitu. Tapi kemudian si Hotman Paris itu penasehat hukumnya Grab Indonesia itu juga melakukan keberatan dengan itu. Alasannya dia nanti kalau kemudian ini ini akan menjadi presiden buruk untuk para investor asing terutama yang akan menanamkan saham di Indonesia gitu. Kemudian dan denda yang harus dibayarkan itu terlalu besar. Dan mereka katanya akan melakukan tindakan lain gitu ya, melakukan keberatan terhadap putusan itu. Namun sampai hari ini kayaknya keberatan itu belum lanjut lagi gitu. Jadi masih dalam sampai putusan Grab Indonesia harus membayar ganti rugi sebesar 30M kepada para pihak yang dirugikan. Nah, kemudian ada lagi sebenarnya yang kasus-kasus lain seperti kasus di Garuda Indonesia, gitu ya. Kemudian tentang tiketing pesawat, nah itu juga sedang ditangani oleh KPPU, gitu ya. Jadi semua yang berkaitan dengan bisnis itu dan adanya dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, maka bisa dilaporkan oleh siapapun
bahkan nggak harus orang yang berkepentingan gitu ya. Kita gitu misalnya, saya sebagai akademisi merasa perusahaan A misalnya, kok sepertinya melakukan tindakan persaingan usaha yang arahnya ke persaingan usaha yang tidak sehat gitu. Dia melakukan monopoli, maka saya bisa melaporkan hal itu ke KPPU untuk ditindaklanjuti oleh KPPU. Gitu. Oke, selanjutnya mekanisme beracara di KPPU, yaitu pihaknya yang bisa beracara adalah pelaku usaha, saksi, dan pihak lain. Pelaku usaha, saksi, dan pihak merupakan para pihak yang diperiksa dan diselidiki oleh KPPU dalam kaitannya dengan suatu praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Jadi yang dimaksud dengan pelaku usaha itu setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tidak memberikan definisi tentang saksi, namun berdasarkan KUHP ya, pasal 1 ayat 27 bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia sendiri dengar, ia sendiri lihat dan alami, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Ya, jadi dari pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini secara spesifik tidak menjelaskan tentang apa itu saksi, namun bisa diambil definisi tentang saksi itu dari KUHP acara pidana. Kemudian menurut Yahya Harahap, lebih bahwa agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan, yakni pengucapan sumpah atau janji, dan sekurang-kurangnya atau paling sedikit 2 orang saksi, atau dibuktikan dengan 2 alat bukti yang sah. Jadi tidak ada definisi secara spesifik dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini terkait dengan saksi dan turunannya. Kemudian pasal 39 tentang macam pemeriksaan atas dasar laporan, yaitu pemeriksaan masyarakat yang dirugikan atau dasar laporan dari pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan yang dilakukan KPPU karena adanya laporan yang disampaikan baik oleh pelaku usaha yang dilaporkan. Kemudian laporan yang diterima KPPU apabila sudah lengkap, maka KPPU akan segera menetapkan majelis komisi yang akan melakukan pemeriksaan penyelidikan kepada pelaku usaha yang dilaporkan dengan surat keputusan. Kemudian majelis komisi mengeluarkan penetapan untuk dimulainya pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan atas dasar ini. Kalau tadi berdasarkan laporan ya, laporan dari masyarakat. Kalau pemeriksaan atas dasar inisiatif, ini yang dimaksud inisiatifnya itu dari KPPU ya. KPPU pertama-tama akan membentuk suatu majelis komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan saksi. Kemudian majelis komisi dalam hal ini dibantu mengeluarkan surat penetapan untuk dimulainya suatu pemeriksaan pendahuluan. Jadi bedanya kalau pemeriksaan dari laporan masyarakat, maka yang pertama ada laporan dulu dari masyarakat, kemudian baru dibentuk majelis komisi. Dari majelis komisi ini kemudian akan keluar surat, gitu ya, surat penetapan. Kalau inisiatifnya dari KPPU, maka KPPU akan langsung membentuk majelis komisi, kemudian membuat surat untuk
penetapan kapan dimulainya suatu pemeriksaan pendahuluan. Jadi cuma selisih sedikit aja. Kemudian hukum acaranya. Sebenarnya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini tidak mengatur secara jelas hukum acara bagi KPPU dalam melakukan fungsi penyelidikan dan pemeriksaan. Namun mengacu pada pasal 35, dapat diartikan bahwa KPPU dapat membuat dan menentukan hukum acaranya sendiri. Pemeriksaan itu selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima laporan. Gitu ya. Kemudian pemeriksaan pendahuluan yaitu suatu tindakan KPPU untuk meneliti atau memeriksa laporan guna menilai perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Sebelum dimulai pemeriksaan pendahuluan, baik atas dasar laporan atau inisiatif dari KPPU, akan mengeluarkan surat keputusan penetapan dimulainya suatu pemeriksaan. Ya. Jadi apabila sudah ada laporan dari masyarakat, maka dari tanggal dibuatnya atau ketika laporan itu masuk ke KPPU, maka KPPU punya waktu 30 hari untuk menganalisisnya, gitu ya. Kemudian setelah itu, apabila merasa bahwa dari laporan itu layak untuk naik nih, untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan, maka ada surat dulu dari si komisi apa tadi itu namanya, majelis komisi. Saya kok agak belibet ini ya ngomongnya. Sampai sini teman-teman kira-kira ada ini nggak? Bu. Karena udah siang jadinya agak ini ya. Ya. Silakan. Kalau menghancurkan harga itu termasuk nggak itu, Bu? Gimana? Kalau menghancurkan harga itu termasuk nggak itu, Bu? Menghancurkan harga? Contohnya gimana? Menghancurkan harga itu gimana? Ya, misalnya standarnya harga segini terus ya itu dimurahkan. Ya, bisa. Jadi yang tadinya sebenarnya harga di pasarannya misalnya 50.000, kemudian karena dia mau untung dikit, yang penting dia lebih cepat gitu ya perputarannya, dia turunkan harga jadi 30.000 gitu. Itu bisa dianggap sebagai persaingan usaha tidak sehat. Itu bisa dilakukan. Gimana? Itu fenomena yang ada di sosial masyarakat rata-rata seperti itu, Bu, masalahnya. Iya. Bahkan gini, pelaku usaha ini nggak harus berbadan hukum ya, Mas. Yang melaporkan itu nggak harus pelaku usaha berbadan hukum, tapi pelaku usaha perorangan pun juga bisa melaporkan itu. Dan nggak ada ketentuan, efeknya cuma satu desa aja gitu, nggak ada ketentuan itu. Jadi kalau memang merasa dirugikan gitu, merasa bahwa pedagang kecil misalnya, pedagang kecil dirugikan karena kacaunya harga, kayak contoh kemarin deh, masalah masker, ya kan, waktu awal pandemi ini gitu. Harga masker luar biasa gitu kan. Nah kemudian akhirnya ya seperti biasa itu kemudian jadi turun. Nah, tindakan itu gitu ya, itu bisa kalau kemarin ada pelaku usaha yang melaporkan itu, atau kemudian masyarakat melaporkan itu ke KPPU, maka itu bisa dimasukkan kategori indikasi persaingan usaha yang tidak sehat gitu. Tapi mungkin karena ini masa pandemi gitu ya, orang nggak fokus ke situ, nggak kepikiran untuk ngelaporin gitu, fokus untuk bertahan hidup aja gitu. Jadi mungkin nggak melapor. Tapi kalaupun itu dilaporkan, itu bisa masuk
karena mengacaukan. Itu arahnya adalah persaingan usaha tidak sehat. Atau misalnya gini, ada yang menggunakan vapor, vape, rokok elektrik. Tapi tahu ya, kalaupun nggak menggunakan, tapi tahu ya tentang itu. Jadi kebetulan saya pernah berkecimpung di bidang itu, gitu, karena suami saya punya toko vapor, gitu. Jadi saya agak ngerti tentang ini, dan ini menurut saya masuk dalam kategori persaingan usaha yang tidak sehat, karena untuk mendapatkan liquid, jadi kan kalau vapor itu ininya liquid, bahan bakarnya itu liquid gitu ya, cairannya itu, cairan perasanya itu. Nah, itu ternyata di Jogja aja itu hanya satu orang aja yang bisa menghandle perputaran itu di Jogja. Gitu. Jadi bahkan ketika kami gitu ya tidak masuk di asosiasi ini, mau mendatangi si distributor ini, mau membeli, kita nggak dikasih. Gitu. Jadi dia cuma jawabannya silahkan menghubungi ini aja. Padahal sama-sama punya duit, dan itu kan ini menurut saya termasuk kategori persaingan usaha tidak sehat gitu ya. Jadi kita dihalang-halangi untuk membeli barang, dan gimana menjelaskannya? Jadi barang itu sebenarnya di Indonesia gitu ya. Di Indonesia itu ada beberapa distributor gitu ya. Dari distributor 1 dan 3 dan 5 itu harganya berbeda-beda. Nah, gitu. Ketika kami mau mendatangi distributor yang pertama, kami ditolak. Dia bilang ke distributor yang lain aja, yang ada di Jogja. Gitu. Kemudian kami datang ke distributor yang di Jogja itu pun kami ditolak. Gitu. Jadi akhirnya harus mendekati distributor yang lain dulu untuk bisa dapat ke distributor yang ini. Jadi itu merupakan praktek persaingan usaha tidak sehat sebenarnya. Cuma mungkin karena pelaku usahanya juga sedikit gitu ya, dan baru-baru ini aja awal tahun 2019 kebetulan baru ada baru legal itu liquid masuk ke Indonesia gitu ya, maka sudah ber-BPOM, maka kayaknya untuk melaporkan ini ke KPPU mungkin pelaku usaha vape ini agak repot. Itulah kenapa kayaknya nggak ada yang melaporkan. Mungkin ada yang kepikiran lain tentang ini? Sebenarnya sesingkat itu kok hukum acara persaingan usaha. Jadi tinggal ada laporan aja, gitu ya. Tinggal ada laporan entah dari masyarakat atau mungkin dari inisiatif dari KPPU, kemudian diselidiki di KPPU, dibahas di KPPU, dilakukan apabila buktinya lengkap, kemudian masuk ke tahap penyidikan. Dalam penyidikan itu kemudian apabila sudah cukup alat buktinya, bisa dilakukan persidangan, kemudian diputuskan. Apa yang melakukan putusan itu adalah KPPU, gitu. Dan sanksi yang diberikan itu hanya administratif, gitu ya. Nah, karena ini kan juga masuk dalam perdata. Kemudian apabila para pihak atau pihak yang kalah ini kemudian melakukan keberatan, bisa mengajukan itu kemana? Ke PN, gitu ya, ke pengadilan negeri. Apabila dari pengadilan negeri itu masih belum puas juga, bisa naik ke pengadilan tinggi. Belum puas lagi, terakhirnya ada di MA. Gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu kok acara persaingan usaha. Itu banyak, ada 50 kalau nggak salah ya. 50. Tapi ini lebih ke uraian-uraian yang
yang sebenarnya bisa dibaca aja. Silakan dong kalau mau ada apa yang kira-kira menurut teman-teman itu menarik. Atau kepikiran kasus apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Mas Herman. Sejujurnya, Bu, saya ini kurang paham, Bu, terkait persaingan usaha ini. Hukum materialnya lah. Kalau hukum formilnya kan kita bisa mengikuti ya, karena hukum material yang paling penting kita memahami betul. Kenapa saya kurang paham, Bu, terkait hukum materialnya? Karena begini, di masyarakat pun kadang awam sekali, kemudian di media pun jarang sekali mengangkat masalah persaingan usaha ini yang bisa kena sanksi, kena pidana, kemudian administrasi dan lain sebagainya macamnya. Pertanyaan saya tuh begini, Bu. Yang pertama itu untuk menilai ini pelanggaran, ini bisa dikenakan sanksi baik administrasi maupun pidana. Itu bagaimana cara kita untuk menilainya, Bu? Oh, ini udah memenuhi ini pelanggaran ini. Oh, ini udah masuk nih ke ranah pelanggaran hukum dan lain sebagainya macamnya. Mungkin itu, Bu, saya kurang paham lah terkait untuk menilai. Ini masuk ranah persaingan usaha, kemudian ini masuk perlindungan konsumen, karena kan bisa dijuntokan kalau nggak salah. Wah, ini sama-sama ini enggak masalah usaha lah segala macam kan. Demikian, Bu. Ya. Jadi kalau dalam persaingan usaha ini lebih ke sesama pelaku usaha. Gitu ya. Jadi sesama pelaku usaha. Aturannya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Jadi kriterianya itu sudah ada di situ. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang persaingan tidak sehat ya, larangan tentang monopoli. Nah, gitu. Jadi itu sudah ada di situ. Mungkin nanti butuh waktu juga dibaca lagi aja gitu ya. Dan itu sebenarnya aturan dasarnya adalah itu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang persaingan usaha tidak sehat dan lain sebagainya. Nah, apabila kemudian ini menyangkut konsumen gitu ya, yang ternyata yang dirugikan itu adalah konsumen, maka iya bisa dijungtokan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu. Cuma ya itu memang sebenarnya gini ya, kalau teman-teman mau jadi pengacara atau penasehat hukum bagi perusahaan itu duitnya lebih banyak gitu. Cuma memang karena ini kan berkaitan dengan kerahasiaan gitu ya. Setiap perusahaan pasti kan punya data-data yang nggak bisa semudah itu diekspos gitu. Itulah kenapa sepertinya kasus-kasus tentang persaingan usaha ini nggak populer gitu ya. Berbeda dengan kasus-kasus pidana umum, misalnya tentang pembunuhan dan lain sebagainya. Itu kan sangat umum. Sedangkan kalau untuk perusahaan, karena ini juga masuknya adalah perdata, gitu ya. Kan perdata kan memang sifatnya personal, gitu ya. Nah itu, jadi memang ada hal, memang nggak sepopuler itu, nggak sepopuler pidana umum. Tapi kalau teman-teman mau mempelajari, ya itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 itu aturan pokoknya dari situ dia. Gitu. Mungkin lain? Saya, Bu. Oke. Siapa dulu nih? Mbak Ini Dewi realitas dulu sosial atau Mas aja, Bu, ya. Kobar? Saya, Bu. Iya, ya. Silakan Mas Mubarok. Ini kan realitas sosial aja, Bu, ya. Ini kan di sekitar kita itu kan banyak sekali pengusaha-pengusaha besar itu yang membuka usahanya itu banyak sekali. Misalnya seperti Indomaret itulah ya. Indomaret itu kan di daerah saya itu sangat menjamur sekali itu.
Bahkan nggak ada sampai 1 kilometer udah ada. Jaraknya itu sudah dekat-dekat sekali. Nah ini kan bagi para pedagang-pedagang kecil yang di dalam-dalam itu nggak laku Bu semua Bu. Harganya juga kalah saing berat. Nah itu untuk menentukan itu termasuk persaingan usaha yang tidak sehat itu bagaimana ini Bu? Apakah ini bisa ditentukan langsung persaingan tidak sehat atau gimana? Iya, jadi sebenarnya nggak semua karena kalah saing kemudian ini ya. Jadi kan persaingan yang dimaksud tindakan persaingan tidak sehat kan ini Mas. Tadi di pembahasan yang nah ini. Jadi halnya itu adalah tentang perjanjian penetapan harga misalnya. Ini sebenarnya pokok-pokok permasalahan yang bisa dimasukkan ke dalam KPPU. Gitu ya. Jadi bukan karena pelaku usaha warung kecil kemudian kalah saing dengan Indomaret kemudian mengadukan masalahnya ke KPPU gitu. Itu enggak, tapi misalnya gini, adanya tentang perjanjian penetapan harga. Misalnya perusahaan A sama-sama menjual kopi misalnya. Menjual kopi, dia janjian nih, oke, kita kasih harga, padahal sebenarnya biaya produksinya cuma 50.000 misalnya gitu ya. Kita pokoknya kasih harga 200.000. Itu aja. Kemudian jadinya sama rata. Gitu. Tapi ada perjanjian ini, penetapan harga, yang ini kan jauh banget ya, dari 50.000 sebenarnya, atau mungkin dengan dan lain sebagainya jadi 70.000 gitu. Tapi kemudian ternyata dia perjanjikan harganya melambung tinggi. Nah, itu nggak boleh. Atau perjanji pembagian wilayah. Misalnya si perusahaan A hanya boleh jualan di Jawa Tengah atau di bagian Jawa aja. Kemudian perusahaan B hanya boleh di bagian Indonesia Timur aja. Itu nggak boleh. Atau kemudian malah melakukan perjanjian dengan pihak luar negeri. Misalnya hanya melakukan perjanjian dengan Cina misalnya, gitu ya. Perjanjian dengan Cina, maka hanya produk dari Cina aja yang bisa masuk ke Indonesia. Produk sejenis yang buatan dari Singapura misalnya, atau Malaysia nggak boleh masuk ke Indonesia. Nah, itu nggak boleh. Atau ini, melakukan kontrol produksi dan pemasaran tentang mengatur pasokan. Misalnya, beras misalnya gitu ya. Beras itu dikontrol, pokoknya produksi dalam negeri itu hanya 5.000 ton atau 1.000 ton aja. Hanya disetting kayak gitu aja biar kita impor beras dari luar. Nah, itu yang nggak boleh. Atau monopoli. Jadi ya monopoli itu kan satu orang atau satu perusahaan dia yang hanya dia yang punya gitu ya. Hanya dia yang punya produk itu. Jadi gitu, kira-kira itu yang masuk dalam ranah di KPPU itu. Kemudian posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain. Kira-kira gimana Mas Mubarok? Udah lebih tercerahkan? Ya Bu, nanti saya tak belajar lagi.
Ya, oke. Gimana Mbak Dewi? Tadi mau nanya. Iya Bu, ini saya juga sedikit masih meraba-raba ya. Cuma saya berusaha untuk nanya. Kemarin itu saya dapat info, sepertinya Gojek itu menyediakan sebuah resto. Jadi dari masalah pasokan barang, ketersediaan merchandise, dan intinya itu satu resto itu udah dikelola sama Gojek. Dan orang itu hanya ke situ ibaratnya bahkan untuk ngisi stand-standnya pun enggak Bu. Jadi dia udah nyediain semuanya ada di situ. Nah itu termasuk bisa dikategorikan bahkan praktek monopoli atau enggak, karena biasanya kan kalau ada satu food court gitu kan, food court itu kan masing-masing stand itu pemiliknya beda-beda. Tapi di sini dia menyediakan satu tempat, satu lokasi yang menyediakan semua isi food court. Itu yang sudah beroperasi. Kalau di Magelang belum ada sih, saya baru diinfo dari tim-tim driver yang ada di grup saya itu seperti itu. Itu bisa masuk ke bisa masuk untuk di-report atau enggak? Gimana? Sorry saya kurang jelas. Jadi merchandise? Iya, dari merchandise, dari ketersediaan barang, pasokan barang, dan branding itu semuanya udah dari Gojek semua, dan itu berupa satu resto. Misalnya kalau food court itu kan ada beberapa stand, misalnya ada beberapa menu gitu kan. Nah, di food court yang besutan Gojek itu juga sama Bu, cuman dia nggak menggunakan beberapa stand, jadi udah di handle dia semua seperti itu. Itu bisa masuk ke kategori menyebabkan praktik monopoli atau tidak Bu? Saya kurang tahu awalnya, cuma gini, bisa jadi ketika kemudian ada di handle itu sebelumnya ada proses sebelumnya Mbak. Misalnya ada pengumuman untuk mendaftar, gitu ya. Jadi dari istilahnya merchant itu ya. Dari merchant itu akan mendaftar untuk dikelola oleh Gojek atau enggak, gitu ya. Saya menangkapnya gitu sih. Jadi mungkin ada proses sebelumnya bahwa itu ada pendaftaran dulu, kemudian dari misalnya ada 10 rumah makan di situ ya, di dalam food court itu, gitu. Kemudian dari 10 rumah makan itu sudah ditawarkan sama si Gojek, mau dikelola oleh Gojek apa enggak, misalnya gitu. Nah, ternyata yang mendaftar itu cuma 4. Nah, ya udah yang 4 itu yang hanya dikelola oleh Gojek karena sudah ada proses penawaran dulu, ada pendaftaran dulu, kemudian mungkin ada seleksinya dulu sampai akhirnya dikelola oleh Gojek. Mungkin ada seleksi itu, Mbak. Atau gimana? Atau saya kok nangkepnya seperti itu ya? Lebih ke ini, Bu. Jadi itu investornya dari luar kok. Begitu. Jadi kalau di kita sebagai merchant itu kan sudah ada di GoFood ya, itu masing-masing ada sendiri gitu. Cuman ini kayak semacam buka resto satu dan semua kebutuhan ada di situ gitu. Otomatis kan kita yang merchant yang satu-satu yang mandiri yang pakai orderannya baru GoFood itu, otomatis mereka tetap ada kekhawatiran dong, karena otomatis ketika Gojek jelas dia di backup sama donatur yang gede gitu kan. Terus buka di situ satu resto. Dan itu setiap kota sepertinya ada satu yang diplanningkan seperti itu. Terus semua menu itu ada di situ. Nah, otomatis yang merchant sendiri-sendiri, merchant terpisah itu kan ada khawatir. Nah, itu bisa nggak dimasukkan kalau itu dugaan untuk praktek monopoli itu dan persaingan nggak sehat? Ya. Jadi kalau dari yang keterangan yang terakhir ini, saya membacanya seperti kasusnya Grab. Ya. Jadi kalau Grab itu adalah driver mobil, gitu ya. Jadi driver mobil yang enggak ngambil mobil di rentalan A, gitu, itu orderannya lebih kecil, gitu. Jadi mirip gitu ya. Kalau ini bedanya food ya.
ya kan makanan gitu kan. Kalau karena dia lebih cuma satu-satu, kalau ini sudah dihandle semua sama si satu warung ini aja gitu kan. Nah, itu indikatornya ada Mbak mengarah ke situ, ke persaingan usaha tidak sehat gitu ya. Ya tinggal itu biasanya adanya laporan, karena kan memang yaitu laporan dari masyarakat bisa, atau mungkin KPPU sendiri yang kemudian melakukan inisiatif bisa, karena itu kasusnya hampir mirip dengan kasus yang Grab itu. Mungkin ada yang lain? Ini malah kita waktunya cuma ini ya, sampai 14.30 ya. Tapi tadi kita mulainya jam berapa ini? Tadi jam 1:46. Oke, berarti masih ada 10 menit ya, 11 menit ke depan. Biar pas 1 jam. Jadi nanti kita akan selesai jam 14.46. Gitu? Silahkan, kalau ada yang mau menanggapi lagi. Atau mungkin ada yang tanya. Mbak Yustin mungkin, atau Mas Yulen? Mas Septian? Mas Prinus? Mungkin ada tanggapan? Atau gini, tapi gini ya teman-teman, saya masih artinya gini, walaupun kelas kita selesai gitu, tapi kalau, dan bisa jadi kan karena teman-teman baru mau coba ngulik-ngulik kasus gitu ya. Nah, nanti kalau kok di perjalanan teman-teman butuh diskusi gitu, silahkan WA saya juga nggak apa-apa gitu. Kalau saya memungkinkan untuk menjawab, ayo kita ngobrolin tentang itu. Gitu. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Ya kalaupun 100 yang saya kasih, 100 hal yang saya kasih, 30% masuk itu udah lumayan gitu ya. Karena saya juga sadar saya masuknya itu udah jam-jam genting ngantuk nih, apalagi habis makan siang gitu. Gitu ya. Oke. Kalau gitu, kalau memang belum ada pertanyaan, mudah-mudahan sampai apa yang sedikit yang saya sampaikan ini ke teman-teman. Mungkin itu. Saya kembalikan lagi ke host, Pak Hambali atau Bu Lucy. Kayaknya Pak Didik, habis ini Pak Didik ya? Kumigas ya? Iya. Terima kasih kepada terima kasih kepada Bu Pita atas waktunya berbagi ilmu dengan kami semua. Untuk mungkin teman-teman break dulu ya, masih nunggu pukul 15 ya, masih 15 menit ya. Nggak foto dulu? Atau ya, betul, foto dulu teman-teman. Ini siapa yang ngefotoin? Yang screenshot siapa? Iya, nanti Mas Egi, minta tolong Mas Egi.